Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat Jumat dan kita masih melanjutkan bahasan terkait dengan adab jamaah atau makmum dari salat Jumat ketika berkhutbah, ketika khutbah sedang diberlangsungkan. Dan sudah kita sebutkan beberapa poin, di antaranya adalah mendekat kepada imam, menghadap ke imam dalam kondisi imam itu berkhutbah, kemudian diam dan tidak berbicara ketika imam berkhutbah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara adab berikutnya adalah tidak boleh melangkahi pundak-pundak manusia dan tidak boleh memisahkan antara dua orang yang sedang duduk berdekatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini adalah adab sekaligus perkara yang mesti dijauhi karena dia dilarang. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai serta Imam Ahmad dalam musnadnya dengan derajat yang hasan dari Abdullah ibnu Bisr radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, ja'a rajulun yatakhatta riqaban nasi. Ada seorang laki-laki yang datang dalam kondisi dia itu melangkahi pundak-pundak orang, yaitu ketika salat Jumat dia masuk masjid dan melangkahi pundak-pundak orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijlis faqad adzaita wa anaita. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, duduklah karena sungguh engkau telah mengganggu dan engkau berlaku tidak sopan atau berlaku kasar, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tindakan melangkahi pundak-pundak orang, nah ini perkara yang dilarang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang melakukannya untuk duduk, tidak melanjutkan lagi tindakannya karena itu merupakan bentuk mengganggu, mengganggu.
Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, tentunya juga itu adalah tindakan yang tidak sopan. Ya, coba bayangkan walaupun kita katakan ya usianya mungkin lebih tua ketimbang kita, tapi pundak-pundak kita yang ya dilangkahi, ini pun kurang sopan ya. Kurang sopan, kurang adab ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu merupakan sikap kasar ya. Dan ini para hamba Allah para hamba Allah rahimani rahimakumullah, tindakan seperti ini bisa mengurangi pahala ya, pahala Jumat kita. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan derajat yang hasan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha wa takhatta riqaban nasi kanat lahu dhahran ya. Siapa saja yang melakukan tindakan sia-sia, seperti dia berbicara sia-sia atau dia melakukan tindakan bermain-main dengan batu, itu perkara sia-sia ketika khatib sedang berkhutbah. Dan dia melangkahi pundak-pundak manusia, orang-orang ya, untuk bisa mencapai lebih dekat dengan imam. Maka itu sebagai ya zahar baginya, yaitu yang bisa mengurangi pahalanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, dikeluarkan dari hal ini adalah jika seseorang ya berupaya untuk mengisi celah di antara dua orang yang berjauhan duduknya, lalu ada celah di situ untuk bisa ya masuk ke dalamnya atau menempati posisi yang kosong tersebut, maka ini ya bukanlah merupakan perkara yang terlarang ya. Demikian semestinya mereka yang ada di posisi yang terdekat ketika itu, mereka yang memenuhi, yang pas di belakang dari celah itu hendaknya dia memenuhi. Tapi apabila ternyata mereka enggan untuk masuk memenuhi ya celah yang kosong pada saf tersebut, maka wallahu ta'ala alam, boleh bagi orang yang di belakangnya atau orang yang baru hadir untuk melewati mereka, walaupun harus untuk melangkahi pundak-pundak orang-orang tersebut, karena sesungguhnya mereka punya kesalahan tidak mau merapat ke depan. Semestinya mereka melakukan rapat ke depan sehingga nanti ada peluang untuk bisa diisi bagi orang yang baru datang ya di penghujung dari saf belakang. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini karena ada hajah, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi tempat yang kosong tersebut. Baik, walaupun bila memungkinkan untuk tidak melangkahi pundak-pundak orang ya untuk mencapai saf yang masih ada celah kosong tersebut ya, seperti contohnya menyusuri ya saf tersebut sehingga nanti sampai kepada ujung kanan atau kiri ya, itu yang masih ada ruang untuk bisa dilalui tanpa harus melewati pundak-pundak orang, maka hendaknya dilakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada hadis para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang dikeluarkan oleh dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ya. Beliau mengatakan summa raha falam yufarriq baina isnaini fa sallama kutiba lahu summa idza kharaja al-imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Hadis ini hadis yang dikeluarkan hadis yang sahih ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
La yaghtasilu ar-rajulu yaumal jum'ati, tidaklah seorang laki-laki dia mandi pada hari Jumat. Kemudian dia berangkat ya menuju Jumat. Falam yufarriq bainas naini, ya, lalu dia tidak memisahkan antara dua orang. Fa shallama kutiba lahu, lalu dia pun salat ya dengan salat yang ditetapkan untuknya. Summa idza kharajal imamu ansata, kemudian apabila imam itu keluar naik ke atas mimbar maksudnya, maka dia pun diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atin ukhra, maka diampuni untuknya apa yang antara dirinya dengan Jumat berikutnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk memisahkan, ya, memisahkan dua orang yang sedang duduk itu bisa dengan dua cara, dan ini tentunya terlarang ya. Itu yang pertama adalah dua orang yang sedang duduk berdampingan, lalu dia melewati ya dua orang tersebut dengan memisahkan pundak-pundaknya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, dipisahkan ya seperti itu. Walaupun dia tidak duduk di situ, nah itu melewatinya demikian. Ya. Ini termasuk terlarang. Apalagi kalau sampai melewati pundaknya, ya demikian. Nah itu tindakan mengganggu dan mendolimi orang-orang. Cara yang kedua bisa termasuk ini adalah memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dipisahkan, lalu dia duduk di tengahnya, di antara keduanya. Ini juga termasuk dari yang memisahkan di antara dua orang tersebut, dan ini ya adalah perkara yang dilarang. Ya, falam yufarriq bainas naini, ya tanpa melakukan pemisahan di antara dua orang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hal berikutnya, adab berikutnya ya bagi makmum di sholat Jumat ketika khutbah Jumat, yaitu tidak memerintahkan seseorang untuk berdiri pada tempat duduknya lalu dia duduk di tempat itu. Ya. Nah, ini nggak benar yang seperti ini. Ya, ini ada unsur kesombongan dan ada unsur ya otoriter. Nah, seperti itu. Tindakan kesewenang-wenangan. Seolah-olah ini orang ya adalah orang yang berwenang di tempat tersebut. Kalaupun seandainya dia orang berwenang di tempat tersebut, maka ya jangan dia telat. Ya jangan dia telat dari sholat Jumat sehingga dia bisa mengambil posisi di tempat ya tersebut. Bukan malah orang yang sudah duduk di tempat terdepan itu atau di tempat itu malah diusirnya. Lalu dia ya duduk di tempat tersebut. Nah, ini tidak tepat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jum'ati summa yukhalifu ila maq'adihi fayaq'udu fihi walakin yaqulu afsihu. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, janganlah ada salah seorang di antara kalian yang memerintahkan berdiri saudaranya pada hari Jumat, kemudian dia beranjak menuju ke tempat duduk itu, lalu dia duduk padanya. Akan tetapi hendaklah dia mengatakan afsihu, yaitu lapangkanlah, lapangkan. Ya, begitu. Jadi bukan disuruh berdiri ya, atau bukan disuruh menyingkir, tapi berlapang-lapanglah. Nah, seperti itu, ya. Nah, tentunya ungkapan seperti ini ya, ini diberlakukan jangan ketika imam sedang berkhutbah. Ya, jangan ketika imam sedang berkhutbah. Ya. Jangan ketika imam sedang berkhutbah, karena ini tindakan sia-sia. Ya. Maka hendaklah dilakukan itu ketika contohnya ya
imam tidak sedang berkhutbah. Seperti contohnya ya, ketika imam sudah berdiri atau imam masih belum naik ke mimbar, masih duduk, contohnya mungkin karena menanti adzan ya, seperti itu. Atau dilakukan ketika imam sedang duduk ya di atas mimbar di antara dua khutbah. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kondisi imam berkhutbah, maka jangan lakukan ungkapan seperti itu, jangan diucapkan ucapan seperti itu ya, karena itu adalah tindakan sia-sia, terlarang. Nah, yang boleh adalah dengan memberikan isyarat. Baik, kecuali sang khatib atau imamnya yang mengucapkan itu. Berlapang-lapanglah para jemaah contohnya ya, maka boleh. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara adab ketika sholat Jumat, ketika mendengarkan khutbah Jumat ya di hari Jumat, yaitu hendaklah berpindah tempat ketika mengalami ngantuk maka pindah tempat ya, mengalami ngantuk maka hendaklah pindah tempat. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan derajat yang hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, idza na'isa ahadukum fi majlisihi yaumal jum'ati falyatahawwal min majlisihi dzalika ila ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya ya, apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada tempat duduknya di hari Jumat, maka hendaklah dia berpindah dari tempat duduknya tersebut ya menuju tempat yang lainnya. Pindah tempat. Nah, itu upaya sebenarnya untuk mengusir kantuk ya, demikian. Mengusir ngantuk. Karena memang dengan bergerak itu bisa ya mengusir kantuk, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini yang utama. Yang utama untuk dilakukan. Contohnya seseorang dia merasakan kantuk berat gitu kan, maka dia bergerak. Namun apabila ternyata kantuk beratnya sampai menghantarkan dia itu tertidur dalam kondisi mendengarkan khutbah Jumat, ya dalam kondisi khutbah Jumat sedang diberlangsungkan, maka ini tidak dosa bagi dia karena memang di luar kemampuan dia. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya hal yang patut untuk dihindarkan adalah melakukan ihtiba. Ihtiba ya dalam kondisi berkhutbah, yaitu dalam kondisi ya khatib berkhutbah. Ihtiba itu adalah ya melakukan ya tindakan memeluk sambil duduk, memeluk paha. Nah, seperti itu. Mungkin bisa kebayang ya seperti itu. Ya. Yaitu melipat kaki ya, sambil duduk melipat kaki yang dilakukan oleh tangan ya. Diarahkan ke dada. Nah, seperti itu dalam kondisi duduk. Jadi kaki itu ditegakkan dengan pahanya, kemudian didekatkan itu ya ke arah dada, sembari tangan itu melingkarkan padanya, demikian. Nah, seperti itu. Kalau bahasa kita ihtiba itu adalah meluk paha lah begitu ya, meluk kaki dengan cara melipatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Ahmad. Namun sayang ya, yang seperti ini hadisnya dhaif. Bunyi hadisnya adalah dari Mu'adz ibnu Anas, dari ayahnya Anas,
radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati yaumal jum'ati wal imamu yakhtub. Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan habwah yaitu menautkan, memeluk kaki paha, ya, pada hari Jumat, melarang habwah pada hari Jumat dalam kondisi imam itu berkhutbah, demikian. Nah, hadisnya ini hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun yang paling kuat adalah hadisnya dhaif. Oleh karenanya kita dapatkan mayoritas para ulama mereka memberikan dispensasi, ya, bagi orang yang mendengarkan mendengarkan khutbah Jumat, ya, untuk melakukan habwah ketika duduknya, ya, dispensasi saja, demikian. Baik, tapi kalau tidak ada keperluan para hamba Allah, maka hendaknya dia tinggalkan hal itu, ya, karena itu juga tindakan tidak sopan. Cobalah bayangkan, ya, dalam kondisi mendengarkan khutbah kemudian kita duduk sambil kaki paha itu ditekuk, ditegakkan, ditekuk, kemudian, ya, dilingkarkan tangan padanya. Nah, itu kan kurang sopan itu, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibnul Asir atau Ibnul Aisar mengatakan, naha anha li anna al-ihtiba'a yajribun nauma fala yasma'u al-khutbah, ya, wa yu'ridu taharatahu lil intiqadi, ya. Ibnul Aisar mengatakan beliau melarang hal itu, ya, dikarenakan tindakan ihtiba, duduk model begitu, itu bisa mengundang ngantuk, mengundang tidur, sehingga dia tidak bisa mendengarkan khutbah, dan bersucinya itu bisa berpotensi batal. Nah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas meninggalkannya lebih utama, ya, meninggalkannya lebih utama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir yang kita bahas, ya, nah, apabila ketika berkhutbah teringat bahwasanya satu salat fardu itu lupa dilakukannya, ya, atau dia baru teringat itu terlewatkan baginya, dia lupa untuk melakukannya atau terlewatkan darinya karena ketiduran, ya, teringatnya ketika sedang berkhutbah, ya, lalu apa yang dilakukannya, maka hendaklah, ya, dia itu segera mengqadha'nya ketika itu, ya, dalam kondisi, ya, imam berkhutbah, tidak mengapa, ya, tidak mengapa demikian. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, yang artinya siapa saja yang lupa sholat atau ketiduran dari sholat, maka hendaklah dia sholat tatkala dia ingat sholat tersebut. Tidak ada tebusan kecuali hal itu. Tidak ada tebusan kecuali hal tersebut. Baik, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, barangkali ini saja para hamba Allah rahimani rahimakumullah terkait dengan penyampaian materi kita, ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait dengan
ya hal-hal yang mesti dilakukan dalam sholat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab. Ya, kita buka sesi soal jawab. Ada pertanyaan, kalau kita sholat hanya menutup dari pusar hingga lutut dan pundak kita terbuka, apakah sah sholatnya Ustaz? Bismillah. Para ulama berbeda pendapat tentang pundak, apakah dia merupakan aurat dalam sholat bagi laki-laki ataukah tidak. Tapi kalau bagi perempuan sepakat ya. Bagi laki-laki apakah itu aurat ataukah tidak. Pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam adalah itu aurat ya, aurat dalam salat bagi laki-laki. Sehingga wajib untuk ditutup. Pertanyaannya kalau terbuka apakah batal salatnya? Wallahu ta'ala alam tidak. Cuma ini berpengaruh bagi keabsahan, berpengaruh bagi pahala dan kualitas salat tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi jawabannya adalah itu termasuk syarat, itu termasuk ya pendapat yang kuat ya, itu termasuk perintah ya, termasuk di hal yang diperintahkan. Pertanyaannya apakah sah sholat ya ketika terbuka hal tersebut? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang kuat adalah sah sholatnya ya, namun berkurang pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, bagaimana kalau anak ya sudah usia setahun, apakah masih bisa kita akikahkan? Bismillah, anak yang sudah setahun usianya, maka para ulama mereka berbeda pendapat tentang adanya syariat akikah bagi anak tersebut. Ya. Satu pendapat membatasi bahwasanya akikah itu sampai hari ke-21 saja. Kemudian ada yang berpendapat ya boleh ya dilakukan akikah itu sebelum baligh. Demikian. Kalau sudah baligh tidak ada akikah gitu ya. Ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Nah, sehingga menurut pendapat ini ya anak yang udah usia setahun masih bisa diakikahi. Kemudian ada pula yang tidak membatasi waktu. Ya. Tidak membatasi waktu sehingga akikah itu bisa kapan saja. Demikian ya.
Wallahu taala a'lam. Kalau saya ditanya, ya ini sudah berlalu, ya. Karena akikah itu adalah ibadah menyembelih terkait dengan kelahiran. Udah setahun ya nggak lahir lagi namanya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini dia jawabannya. Ada pertanyaan berikut ini. Afwan Ustaz mau bertanya, jika seseorang datang sholat Id dalam kondisi masbuk dan imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah seseorang tersebut melakukan takbir mengangkat tangan seperti sholat rawatib biasa? Atau ditambah dengan 7 takbir di mana dilakukan dalam sholat Id? Dan apakah di sini berlaku sujud sahwi karena dia masbuk? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairah. Bismillah. Untuk orang yang telat sholat masbuknya, masbuk dalam sholat hari raya dan tidak kedapatan takbir sebelum membaca Al-Fatihah 7 kali untuk rakaat pertama, 5 kali untuk rakaat kedua. Nah, sudah mendapatkan imam dalam kondisi baca Al-Fatihah. Ya, bagaimana seperti ini? Ya sudah ikuti imam saja. Yaitu dengan mengambil posisi yaitu bersedekap lalu membaca Al-Fatihah. Lalu bagaimana dengan 7 takbir di rakaat pertama itu untuk sholat Id ini? Maka wallahu ta'ala alam, itu hukumnya sunat. Kalau ditinggalkan pun tidak mengapa. Ya, demikian. Lebih-lebih ini dalam kondisi tertinggal tadinya, demikian, ya. Sehingga tidak perlu untuk melakukan 7 takbir di rakaat pertama tersebut karena sudah terluputkan waktunya, demikian. Dan tidak perlu sujud sahwi di sini, tidak perlu sujud sahwi, ya. Apalagi hukumnya menurut satu pendapat itu adalah sunat saja, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari perusahaan difasilitasi asuransi kesehatan, di mana iuran bulanan yang bayar perusahaan. Akan tetapi ketika saya berobat hanya bayar 20% dari harga normal. Apakah boleh saya gunakan fasilitas tersebut? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gunakan fasilitas tersebut. Gunakan fasilitas tersebut karena ternyata yang bayar perusahaan. Ya. Kalau yang bayar perusahaan, ya, dan kita tidak dipotong biaya, mengeluarkan biaya untuk asuransi tersebut, maka nggak masalah, ya. Untuk kita bayar 20%-nya, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin, ya, yang akan dijadikan sebagai Islamic Center yang berbasis sunnah
untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya. Siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga, siapapun di antara kita yang ingin dapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan siapapun yang ingin mendapatkan pahala yang mengalir, silakan kita bantu penyelesaian, ya, biaya pembangunan Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.